Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Anggraini dari kelas 646C04, kampus UBSI Cutmutia, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data, pengujian validitas, dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, ini saya sudah memiliki data tabulasi dari hasil penelitian saya, yaitu di sini ada 3 variabel, dua variabel independen, dan 1 variabel dependen. Di mana variabel independen itu adalah motivasi, kepuasan kerja, dan variabel dependen kinerja karyawan. Penelitian saya itu berjudul hubungan antara motivasi serta kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini untuk sampel data, ini saya atau data respondennya saya ada di 75 responden. Oke, ini saya akan coba dengan variabel motivasi ya. Nah, dipastikan bahwa kita sudah menentukan total dari butir pernyataan yang ada. Di sini saya ada 10 pernyataan dengan satu total dari masing-masing butir pernyataan pada variabel motivasi. Oke, kita langsung saja melakukan uji validitas. Nah, di sini kita copy dulu ya. Kita copy sampai total. Oke. Copy atau CTRL-C ya. Terus kita masuk ke SPSS. Nah, kita paste di data view ya. Klik kanan. Lalu kita paste. Nah, di sini sudah terlihat datanya, kita cek dulu. Ada 75 ya. Di sini 75 data. Selanjutnya kita ke variabel view. Nah, di sini kita ganti dulu nama variabelnya. Nama bulir pernyataannya. Saya ganti dengan motivasi 1, motivasi 2, ini bisa diganti ya, jadi sesuai variabelnya. Ini biar gampang, saya ganti nama dengan motivasi. Ini total motivasi. Nah, untuk tipe with decimal label value missing column dan islands, ini kita biarkan saja. Yang kita ganti adalah di measurement-nya. Ini kita ganti ordinal atau bisa juga kita ganti normal ya. Oke, kita lihat lagi di data view. Nah, sudah terganti ya ini. Ini motivasi 1, bulir pernyataan motivasi 1, motivasi 2, dan seterusnya sampai ada total motivasinya ya. Di sini, oke, 75 responden. Lalu kita ke analyze, correlate, bivariate. Jadi tadi analyze, correlate, bivariate. Oke, nah ini semua kita pindahkan ke variabel. Nah, karena semuanya kita pindahkan, jadi kita CTRL-K aja, lalu kita pindahkan. Oke. Nah, untuk option, pastikan yang diklik itu hanya exclude case pairwise. Continue, style-nya itu pastikan tidak ada yang diisi. Bootstrap-nya ini dipastikan perform bootstrapping-nya itu tidak di checklist ya. Ini sudah tidak di checklist, continue. Nah, untuk correlation coefficient-nya itu percent, test of signifikannya to tail, dan flag significant correlation-nya itu kita checklist juga ya. Oke. Nah, sudah keluar hasil correlation-nya. Untuk menentukan valid atau tidaknya, ini ada 2 cara ya. Yang pertama, nah sebelumnya kita pastikan dulu
nilai N-nya atau nilai sampel atau nilai respondennya. Nah, ini kita lihat nilai respondennya itu 75 ya, sesuai dengan data yang saya masukkan tadi, 75. Nah, selanjutnya, cara pertama itu dengan menentukan signifikan tutelnya. Nah, di mana dinyatakan valid itu jika signifikansi tutelnya itu kurang dari 0,05. Nah, ini kita lihat dari signifikan dari totalnya ya. Untuk bulir pernyataan pertama ini ada di 0,002. Yang kedua itu ada di 0,000. Ini bisa kita lihat semua ya di sini. Hasilnya kurang dari 0,05. Jadi ini bisa dinyatakan valid. Nah, selain itu ada cara kedua, yaitu kita bandingkan antara R hitung dan R tabel, di mana R hitung itu harus lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk menentukan R hitung, ini kita lihat dari Partial correlation-nya yang ada di hasil total. Di mana ini kita ambil contoh dari bulir pernyataan pertama. Untuk R hitung atau partial correlation-nya itu ada di 0,356. Nah, kita bandingkan dengan R tabel. Di sini saya sudah memiliki datanya. Nah, nilai-nilai R-nya ya, kita ambil dari tadi nilai N kita itu ada di 75. Nah, ini di 75 dengan taraf signifikansinya itu 5%. Hasilnya itu 0,227. Sedangkan nilai R hitung atau partial correlation-nya dari data yang kita olah yaitu ada di 0,356. Jadi R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Tadi R hitungnya ini 0,356, sedangkan R tabelnya itu 0,227. Jadi dengan cara kedua pun data ini dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Kita kembali ke data view, kita ke analyze. Ini masih menggunakan data yang sama ya, yaitu variabel motivasi. Kita ke analyze, kita ke scale, lalu ke reliability analyze. Jadi tadi analyze, selanjutnya kita ke scale, lalu ke reliability analyze. Nah, untuk di reliability analyze ini berbeda dengan uji validitas yang tadi, karena yang tadi itu kita pindahkan semua itemnya sampai item total, sedangkan di reliability analyze ini hasil totalnya itu tidak dicantumkan, jadi dibiarkan saja, hanya butir-butirnya saja yang kita pindahkan. Nah, jadi ini kita pindahkan ya, motivasi 1 sampai ke 3. Lalu kita ke statistik. Nah, ini correlation-nya kita checklist, covariance-nya juga kita checklist, scale if item delete-nya juga kita klik. Nah, yang lainnya kita biarkan saja, lalu continue. Nah, untuk modelnya tetap alpha, lalu kita oke-kan. Nah, ini kita tunggu. Oke, ini sudah keluar. Nah, ini sudah terlihat ya hasil dari reliability atau analisis reliabilitas. Nah, di sini kita lihat dari nilai N, nah, sesuai ya, ini nilai N-nya itu atau nilai sampel atau nilai respondennya itu ada di 75. Sesuai dengan data kita tadi, ada di 75 sampel atau 75 responden. Selanjutnya, untuk menentukan data kita itu reliable atau tidak,
kita bisa lihat dari hasil Kronecker-Weight alpha, di mana Kronecker-Weight alpha dari data kita ini yaitu di 0,763. Nah, dinyatakan reliable atau tidak jika nilai minimum dari Kronecker-Weight alpha-nya itu ada di 0,60. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya, bisa kita tentukan bahwa data dari hasil penelitian saya ada di Kronecker-Weight alpha 0,763. Jadi lebih besar dari hasil minimal yaitu 0,60. Berarti data dari hasil penelitian saya bisa dinyatakan reliable. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.